Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, dosen statistik pendidikan, peserta PKDP dari Institut Agama Islam Negeri Bone. Saat ini saya akan menampilkan video pembelajaran terkait dengan konsep data statistik pendidikan. Berikut videonya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat akademisi dimanapun Anda berada. Dalam dunia pendidikan, seringkali kita dihadapkan pada berbagai pertanyaan yang membutuhkan jawaban konkret. Bagaimana kita bisa menjawabnya secara ilmiah? Kuncinya ada pada data. Hari ini kita akan membahas lebih dalam terkait dengan apa itu data, jenis-jenis data, teknik dan instrumen pengumpulan data yang memiliki relevansi dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam dunia pendidikan. Nah, setelah pembelajaran ini, Anda diharapkan mampu menganalisis berbagai jenis data, teknik dan instrumen pengumpulan data, serta mampu mengidentifikasi berbagai jenis kasus nyata baik di bidang pendidikan, sosial maupun keagamaan yang memiliki relevansi dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Data adalah kumpulan fakta atau informasi yang dikumpulkan, dianalisis, diinterpretasi, dan disajikan untuk tujuan tertentu. Data dapat dikelompokkan menjadi dua jenis utama. Pertama, data kuantitatif, kedua, data kualitatif. Data kuantitatif dapat berupa angka, dapat berupa olahan statistik, atau dapat diukur. Contohnya, jumlah mahasiswa di dalam kelas, nilai ujian semester, atau rata-rata IPK mahasiswa. Untuk data tersebut cocok untuk pertanyaan-pertanyaan seberapa banyak, seberapa sering, dan seberapa besar. Yang kedua adalah data kualitatif. Data kualitatif ini dapat berupa deskripsi, narasi, gambar, atau audio. Tujuannya untuk memahami mengapa fenomena bisa terjadi, mendalami sebuah makna, atau menjelajahi sebuah pengalaman. Contohnya adalah hasil wawancara mendalam terkait dengan motivasi belajar mahasiswa atau hasil observasi perilaku guru di kelas atau analisis diskusi kelompok fokus. Nah, setelah tahu jenis datanya, bagaimana cara mendapatkan data tersebut? Ada berbagai teknik, instrumen pengumpulan data. Pertama, kuesioner atau survei. Survei ini digunakan untuk mendapatkan data dari banyak responden dalam waktu yang singkat. Cocok untuk menanyakan pendapat, sikap, atau informasi demografis. Yang kedua adalah teknik wawancara. Teknik ini melibatkan komunikasi langsung antara responden dengan peneliti. Bisa dalam bentuk pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur. Teknik ini cocok untuk data kualitatif, berguna untuk menggali informasi secara lebih mendalam terkait dengan pandangan atau pengalaman seseorang. Yang ketiga adalah teknik observasi. Peneliti mengamati dan mencatat perilaku atau fenomena secara langsung di lokasi kejadian. Bisa partisipatif, bisa non-partisipatif. Teknik ini sangat cocok untuk memahami konteks dan perilaku seseorang. Yang keempat adalah teknik dokumentasi.
pengumpulan data berdasarkan dokumen yang sudah ada seperti laporan, catatan arsip, media massa, atau transkrip. Pengumpulan data ini sangat efisien dan seringkali kaya dengan informasi. Nah, untuk setiap teknik ada instrumen yang digunakan. Untuk survei menggunakan kuesioner berisi daftar pertanyaan tertulis atau digital yang dapat diisi oleh responden. Untuk wawancara menggunakan pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang dapat ditanyakan kepada narasumber. Untuk observasi sendiri menggunakan instrumen lembar observasi yang berisi indikator apa saja yang akan diamati. Dan yang terakhir adalah dokumentasi menggunakan instrumen checklist dokumen atau pedoman analisis dokumen untuk mengidentifikasi informasi berdasarkan dokumen yang ada. Lalu bagaimana relevansinya dengan kasus nyata di bidang pendidikan, bidang sosial, dan bidang keagamaan? Setiap bidang ini kaya akan fenomena yang butuh data. Di bidang pendidikan, kita bisa mengidentifikasi penyebab penurunan minat belajar siswa secara kualitatif melalui wawancara dan mengukur dampaknya secara kuantitatif melalui nilai. Di bidang sosial, kita bisa melihat efektivitas sebuah program pemberdayaan masyarakat. Atau di bidang keagamaan, kita bisa mengidentifikasi pola keagamaan moderat di suatu komunitas. Nah, semua ini adalah bagian dari penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat yang tidak lain bertujuan untuk memberikan solusi konkret atas segala permasalahan yang ada. Memahami data, jenis data, teknik pengumpulan data, dan instrumen pengumpulan data merupakan fondasi utama dari kedua hal yang penting ini secara valid dan akurat. Jadi, ingatlah, data adalah harta karun informasi. Memahami berbagai jenis data dan menguasai teknik dan instrumen pengumpulannya, Anda akan memiliki kekuatan untuk menggali wawasan, menjawab pertanyaan, dan berkontribusi nyata terhadap kemajuan pendidikan, sosial, dan keagamaan. Teruslah belajar, teruslah meneliti. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.